Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, setelah Tanyun mendengar bahwa wanita bertopeng hitam memiliki kekuatan untuk menantang Raja Dewa tingkat 8, seluruh tubuhnya menjadi tegang. Jika ini masalahnya, maka hari ini akan menjadi pertempuran berdarah. Berhenti bicara omong kosong, tubuh pertempuran Hongmeng. Tiba-tiba tubuh Tanyun melonjak ke ukuran yang sangat besar. Alasan mengapa Tanyun tidak meningkatkan ukurannya secara ekstrim adalah karena terkadang ukurannya terlalu besar dan lawannya terlalu kecil untuk berduel. Armor Dewa Hongmeng. Segera permukaan tubuh Tanyun memadatkan satu set baju besi Dewa Hongmeng abu-abu, dan kemudian Tanyun memadatkan baju besi Dewa Kuno abadi. Dengan Tanyun memadatkan armor Dewa Hongmeng, ia memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak tinggi tingkat ke-10 dengan tangan kosong. Tanyun yang tingginya 1000 kaki meraung. Dia menggunakan kekuatan supranatural kedua dalam formasi pedang, yaitu tombak penghancur angin dan guntur. Saat Tanyun memikirkannya, tiba-tiba hembusan angin bertiup dan gelombang kekuatan guntur yang menyilaukan seperti naga keluar. Ketika hembusan angin bersiul, kekuatan angin berubah menjadi bayangan tombak raksasa 1000 kaki. 10.000 bayangan tombak mengelilingi Tanyun dengan kecepatan tinggi. Dalam keruntuhan kehampaan, guntur seperti naga tersebar dan menyelimuti masing-masing bayangan tombak. Saat kekuatan guntur menembus, bayangan tombak yang awalnya halus berubah menjadi tombak yang besar. Mengikuti teriakan keras Tanyun, bayangan tombak raksasa yang berputar di sekelilingnya berkumpul menjadi aliran deras dari kehampaan dan melahap wanita bertopeng hitam itu. Dimanapun tombak raksasa itu lewat, kekosongan benar-benar runtuh. Wanita bertopeng berpakaian hitam itu mendengus dingin, bangkit dari perahu, dan segera duduk bersila. Tangannya disegel dari dadanya, bibirnya bergerak tanpa suara, dan tiba-tiba pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Ketika kekosongan retak, kapak kuno keluar dari alisnya, dan total 36 kapak mengelilingi tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Ketika 36 kapak berputar-putar, ukurannya telah meroket ke ukuran raksasa. Ketika kapak berputar di sekelilingnya, aura terpancar dengan liar melonjak, dan kekuatan Raja Dewa Kuno putih yang besar di tubuhnya mengalir ke dalam semua kapak. Tiba-tiba, 36 kapak bersinar terang. Segera kekosongan runtuh satu demi satu. Dalam tatapan serius Tanyun, ketika tombak raksasa menabrak kapak, kapak yang berputar-putar terus bergetar. Sungguh keterampilan kapak yang kuat. Hati Tanyun membeku ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, menatap wanita bertopeng hitam yang dikelilingi oleh kapak ilahi, dan berkata dengan tegas, "Jika aku tidak salah, kamu salah satu 3 keluarga besar. Kamu dari keluarga Yuchi. Kamu terus menyebut dirimu Nona. Aku mengerti. Kamu adalah anggota keluarga Yuchi. Aku tidak punya dendam dengan keluarga Yuchi. Karena kamu datang untuk menghabisiku, kamu pasti dikirim oleh Yuchi Hao. Yuchi Hao juga anggota keluarga Yuchimo. Di alam Dewa Hongmeng, ada 3 keluarga yang sangat kuno, yaitu keluarga Yuchi, keluarga Dugu, dan keluarga Shimen. Sejak zaman kuno, 3 keluarga besar ini tidak berada di bawah kepemimpinan Hongmeng Supreme sebelumnya. Tetapi jika alam Dewa Hongmeng dalam masalah, 3 keluarga kuno juga akan maju. Kamu memiliki penglihatan yang bagus." Wanita berpakaian hitam itu mencibir. "Ya, aku adalah nona muda kedua dari keluarga Yuchi, dan Yuchi Hao adalah kakak tertuaku." Saat berbicara, wanita berpakaian hitam membuka ikatan kerudungnya, memperlihatkan wajah glamor. "Muzhen Tianjun adalah wanita yang dicintai kakak laki-lakiku selama puluhan ribu tahun, dan kamu berani ikut campur. Aku katakan, nona ini ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Juga, karena kamu tahu banyak wanita ini menggunakan teknik warga Yuchi, maka kamu harus mengerti bahwa semua perlawananmu sia-sia. Jingyun, bersiaplah untuk mati." Seperti yang dikatakan wanita berpakaian hitam,
Tanyun tahu kekuatan kapak suci Yuji. Ada desas-desus bahwa ketika kapak suci Yuji disempurnakan, dia dapat mengendalikan 360 kapak suci sekaligus untuk melawan musuh. Dan kekuatan yang dipancarkan oleh 360 kapak dapat ditumpangkan satu sama lain. Wanita berbaju hitam sekarang dapat menggunakan 36 kapak suci. Dia dapat mengerahkan 36 kali lipat kekuatan. Pada saat ini, ekspresi Tanyun sangat serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Hentikan omong kosong, bertarunglah jika kamu mau. Hidupku ada di sini, kamu bisa mengambilnya jika kamu bisa. Tapi biarkan aku memberitahumu, selama aku tidak mati hari ini, aku pasti akan membasuh keluarga Yuji dengan darah." Wanita berpakaian hitam itu mencibir. "Bahkan Ling Xia Tianjun bukan lawan kakekku. Jingyun, pergilah ke neraka." Teknik kapak Dewa Yuji, kapaknya bersinar. Wanita berpakaian hitam yang duduk bersila berkata dengan dingin. Dan tiba-tiba, lengannya yang lembut dan tanpa tulang menari-nari di jalan misterius di depannya. Dan kemudian, sepasang tangan giok tiba-tiba menopang langit. Segera, adegan mengejutkan terjadi. 36 kapak dewa yang awalnya berputar di sekelilingnya, tiba-tiba naik ke langit. Dan ketika mereka berlari dalam lintasan misterius di kehampaan, satu demi satu kapak besar dengan langit yang runtuh, menebas ke arah Tanyun dengan kecepatan tinggi. Tampaknya, setiap kapak memiliki kekuatan untuk membuka dunia. Ini sangat menakutkan. Di runtuhnya langit, ukuran tubuh Tanyun tiba-tiba melonjak hingga 12.000 kaki. Tanyun melepaskan cambuk kematian, salah satu dari 3 kekuatan gaib dalam formasi pedang. 3 kekuatan gaib paling kuat dalam formasi pedang adalah tombak penghancur angin dan guntur, pedang penghancur ruang dan waktu, serta cambuk kematian. Karakteristik ketiga kekuatan itu berbeda. Tombak penghancur angin dan guntur dapat memadatkan banyak tombak, yang merupakan kekuatan skala besar untuk menghabisi musuh. Pedang penghancur ruang dan waktu adalah kekuatan supranatural tertinggi. Cambuk kematian adalah kekuatan magis yang menggabungkan kekerasan dan kelembutan. Tanyun yang tingginya 12.000 kaki membawa pedang di tangan kanannya, dan tangan kanannya tiba-tiba terbuka. Titik cahaya hitam seperti sebutir beras muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, cahaya hitam datang dari tangan Tanyun dan tiba-tiba berubah menjadi cambuk kematian yang mengerikan sepanjang 30.000 kaki. Angin bersiul dan langit runtuh. Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng, menghindar dengan tergesa-gesa, sambil dengan panik menarik cambuk kematian. Dengan suara keras yang cepat dan memakankan telinga, semua kapak yang terkena cambuk kematian meledak dengan keras. Ketika cambuk menghancurkan sepertiga dari kapak, dia hancur dan menjadi tidak terlihat. "Jingyun, kamu mengejutkan nona ini, karena kamu dapat menghancurkan sebanyak 30% dari kapakku." Wanita berpakaian hitam yang duduk bersila di udara berkata sambil mencibir. "Tapi sayangnya, ranahmu terlalu rendah." Mata raksasa Tanyun menunjukkan niat bertarung yang pantang menyerah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pedang ruang dan waktu." Segera suara ombak yang bergejolak mengiringi kekosongan, gelombang luar angkasa yang seperti langit dan aliran waktu yang seperti air terjun secara ajaib muncul dari kekosongan di atas kepala Tanyun. Di celah kehampaan, aliran waktu dan gelombang ruang dengan cepat bergabung menjadi pedang penghancur ruang dan waktu yang panjangnya puluhan ribu kaki. Pedang ruang dan waktu tampak transparan, tetapi itu seperti substansi dan kekuatan ruang dan waktu yang kaya dan kejam meliputinya. Tanyun yang setinggi 12.000 kaki tiba-tiba mengambil langkah dari kehampaan, mengepalkan pedang penghancur ruang dan waktu di tangan kanannya, melakukan langkah Dewa Hongmeng, dan berjalan menuju kapak. Dengan setiap tebasan keras Tanyun, sebuah kapak hancur berkeping-keping, dan pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan tirani mengalir ke tangan kanannya. Darah merah berserakan di sepanjang baju besi ke dalam kekosongan. Di wajah Tanyun yang tampan dan tegas, tidak ada tanda-tanda rasa sakit sama sekali, dan hanya ada niat membunuh tanpa akhir pada sepasang mata raksasanya. "Jingyun, jika nona ini tidak salah, kamu baru saja menggunakan cambuk kematian, dan sekarang kamu memadatkan pedang ruang dan waktu." Wanita berpakaian hitam itu memandang Tanyun dengan cermat dan berkata, "Apakah kamu mendapatkan warisan sejati dari Homing Supreme? Atau apakah kamu reinkarnasi dari Homing Supreme?"
Ternyata kamu tidak mati sama sekali. Tanyun dengan panik melambaikan pedang penghancur ruang dan waktu, menghancurkan balok kapak menjadi beberapa bagian. Dia menyeringai, "Pelacur, kamu tahu terlalu banyak. Tidak peduli apa, aku akan menghabisimu hari ini." Setelah tawa jahat itu, ekspresi Tanyun menjadi serius, dan dia menemukan bahwa pedang ruang dan waktu di tangannya sudah ditutupi dengan retakan kecil. Jika hal ini berlanjut, itu akan menjadi masalah waktu sebelum pedang ruang dan waktu hancur. Tanyun meraung, dan segera jiwa Kaisar Suci Hongmeng terbakar. Api berkabut membakar kepalanya yang besar. Pada saat yang sama, Tanyun mengeluarkan bunga haus darah dari kantong obat mujarab, menerbangkannya ke mulutnya, memotongnya dan menelannya. Segera, sifat obat menyebar dengan cepat di tubuh Tanyun. Pada saat ini, darah di tubuh Tanyun mendidih, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 10%. Fitur wajah Tanyun terdistorsi. 7 lubangnya berdarah. Dia menderita rasa sakit yang disebabkan oleh membakar jiwa Kaisar Suci. Melihat Tanyun yang rambutnya acak-acakan seperti hantu, ekspresi wanita berpakaian hitam itu masih tenang. Karena dia tahu bahwa 2 kekuatan supranatural terkuat dari keluarga Yuchi belum digunakan. Jika dia menggunakan semua kartu andalannya, orang yang akan bertahan pada akhirnya pastilah dirinya. Ketika Tanyun menghancurkan semua kapak musuh, pedang di tangannya sudah ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Jingyun, kamu pantas menjadi seseorang yang banyak berhubungan dengan Hongmeng Supreme, dan kamu telah mampu bertahan sampai sekarang. Ada penghinaan yang kuat di mata indah wanita berpakaian hitam itu. Selanjutnya, kamu pasti akan mati. Teknik kapak Yuchi membuka dunia. Segera, 36 kapak ilahi melayang di atas kepala wanita berpakaian hitam itu, membentuk cincin dengan diameter 100.000 kaki. Ketika kekosongan bergetar hebat, seberkas kapak 1000 kaki ditembakkan dari kapak pertama. Segera, kapak kedua menembakkan cahaya kapak yang tumpang tindih dengan cahaya kapak yang pertama dan bergabung menjadi satu. Segera, aura yang dipancarkan oleh cahaya kapak berlipat ganda. Setelah itu, kapak ilahi ketiga hingga 36 masing-masing menembakkan balok kapak yang bergabung menjadi kapak raksasa 30.000 kaki. Ketika kapak 30.000 kaki mengembun, aura kekerasan yang memancar darinya menyebabkan seluruh formasi pedang ditutupi dengan celah ruang yang besar. Wanita berpakaian hitam yang sedang duduk bersila di langit menjerit dingin, dan segera kapak sepanjang 30.000 kaki itu menghantam kepala Tanyun. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tanyun tidak bisa menghindar tepat waktu. Terlebih lagi, kapak itu sepertinya memiliki mata. Dia terus mengunci Tanyun. Saat kapak menebas ke arah Tanyun, dalam sekejap, tidak hanya kekosongan seluruh formasi pedang runtuh, tetapi bahkan tirai formasi pedang menunjukkan retakan yang padat. Tanyun menjadi pucat karena terkejut, dan dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, dia melemparkan pedang penghancur ruang waktu di tangannya. Dengan suara yang sangat nyaring, pedang ruang dan waktu hancur di bawah kapak. Dengan kekosongan yang runtuh, kapak masih menebas ke arah Tanyun. Pada saat yang sama, Tanyun terbang dengan kecepatan tinggi. Dia berteriak dalam hatinya, "Tinju penghancur 5 atribut, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas, mempesona melonjak keluar." Kekuatan 5 atribut dengan cepat bergabung dari kehampaan menjadi tinju penghancur 5 atribut sebesar 10.000 kaki. Tinju 5 atribut membanting kapak di bawah ke atas dengan aura kekerasan. Telapak tangan 5 atribut, angin mengamuk, dan di kekosongan yang runtuh, telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh kekuatan 5 atribut mengikuti tinju 5 atribut dan menembak ke arah kapak. Ketika ledakan keras pertama terdengar, kapak musuh baru saja menghancurkan tinju 5 atribut. Ketika suara keras kedua merusak gendang telinga Tanyun, kapak musuh membelah telapak tangan 5 atribut. "Binger, hentikan dia!" Saat Tanyun berteriak keras, api es Hongmeng setinggi 100.000 kaki berubah menjadi gunung es dari atas kepala Tanyun. Tanyun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng dan melakukan teknik pedang. Tiba-tiba, auranya melonjak liar ke Raja Dewa tingkat 4. Di tubuh Tanyun, kekuatan 5 atribut, angin dan guntur, ruang dan waktu disuntikan secara gila-gilaan ke dalam pedang. Tubuh Tanyun yang seperti gunung berkedip 9 kali berturut-turut dari kekosongan.
cahaya pedang menyilaukan yang panjangnya puluhan ribu kaki dan mengandung kekuatan 9 atribut muncul. Oke guys, sampai sini dulu. Dan ya makin seru nggak tahu ya. Nanti adiknya Yuchihao ini bakal Tanyun sikat atau enggak. Karena dulunya Tanyun nggak punya masalah dengan keluarga Yuchi ya. Oke.